Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. Hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalika. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kadabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi azza wajal, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi dari Rabb-Nya. Maksudnya ini hadis qudsi yang di dalamnya merupakan firman Allah. Hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan hal itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan tetapi dia belum mengerjakannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menulis baginya kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Apabila ia berniat melakukan suatu kebaikan kemudian mengerjakannya, katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin, maka Allah akan menulis di sisinya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kebaikan, ila ad'afin katsiratin, dilipat gandakan hingga tidak, istilahnya dengan jumlah kelipatan yang banyak. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan apabila ia berniat untuk melakukan kejelekan dan belum mengerjakannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Dan apabila ia berniat untuk melakukan kejahatan, berbuat jelek, kemudian ia mengerjakannya, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Allah akan menulis baginya kejelekan yang satu atau satu kejelekan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah ini. Jadi kalau seseorang baru berniat berbuat baik, itu pahalanya satu kebaikan. Tetapi kalau sudah bisa mengerjakannya, itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan, 700 hingga 700
bahkan lebih dari itu sesuai kehendak Allah. Kemudian apabila ia berniat berbuat jelek, belum mengerjakannya, itu masih dicatat oleh Allah satu kebaikan. Nah, baru setelah dia mengerjakan kejelekan itu, Allah akan mencatat satu dosa atau satu kejelekan saja. Nah, ini maha adilnya Allah, maha mulianya Allah, maha pemurahnya Allah. Kemudian ma'ani kalimat. Nah, mungkin judulnya kataballahu al-hasanati wassayiat, itu judulnya. Allah akan menetapkan suatu kebaikan dan kejelekan, atau ketetapan Allah terhadap suatu kebaikan dan kejelekan. Makna dari katabal hasanati wassayiat qaddaroha au katabaha fil lauhil mahfud. Maksudnya Allah menetapkannya, menakdirkannya, ataupun menuliskannya di lauh mahfud. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal itu, arrafal malaikata dzalikat takdir. Maksudnya Allah memberitahukan kepada malaikat takdir tersebut atau ketetapan tersebut. Hamma bi hasanatin hamma bi sayyi'atin. Aqdul azmi ala fi'liha, mengikat tekad. Aqdun itu mengikat, azmun itu atau azm itu tekad, ala fi'liha untuk mengerjakannya. Maksudnya dia sudah bertekad untuk mengerjakannya, tidak bermain-main. Tidak hanya niat-niatan tok, tetapi sudah berusaha untuk mengerjakannya. Itu yang diberi pahala satu kebaikan. Irsyadat. Yang pertama, takdirullahi subhanahu wa ta'ala al-maqadira wa kataba wa kitabatuha indahu sabikun khalqis samawati wal ard. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai takdirnya dan menetapkannya atau menuliskannya jauh sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bayyanal hadisu halatil muslimi fi fi'lil hasanati wasayyiati walhammu biha ala nahwit tali. Hadis tersebut menjelaskan tentang keadaan seorang muslim di dalam mengerjakan suatu kebaikan maupun kejelekan. Dan niat itu terbagi atau dijelaskan dalam berbagai contoh. Nah, contohnya apa? Kemudian yang ketiga, idza hammal muslimu bi fi'lin sayyi'atin fa'alaihi ayyubadiro ila tarkiha hatta la tuktabu alaihi fatakunu nuqtatun saudaun fi sakhifatihi indallahi azza wajal. Apabila seorang muslim berniat untuk melakukan suatu kejelekan, maka hendaklah ia ayyubadiro, bersegera untuk meninggalkannya, hatta la tuktabu, sehingga tidak dicatat baginya sebagai titik hitam di dalam catatan amal perbuatannya di sisi Allah. Sahifah.
Jadi kalau seorang muslim kita berniat untuk melakukan kejelekan, nah, itu segera meninggalkannya, tidak jadi dilaksanakan agar tidak ditulis Allah di dalam catatan amalnya itu sebagai titik hitam. Itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-9. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.